sebelum kita belajar untuk mempergunakan, kita harus mengenal nih bagian-bagian dari multitester. Tapi sebelum kita mengetahui bagian-bagiannya, kita harus tahu dong fungsi secara umum pada multitester. Multitester ataupun AVO meter, AVO ampere, voltage, dan ohm. Ampere dan voltage arus dan tegangan adalah besaran listrikan. Ohm adalah hambatan atau resistansi. Untuk ammeter sendiri secara umum untuk mengukur besaran arus listrik, tegangan listrik dalam berbagai mode ataupun dalam berbagai jenis tegangan searah ataupun bolak-balik DC atau AC. Namun saya khususkan untuk saat ini kita pelajari penggunaan alat ukur multitester pada sumber-sumber tegangan searah ataupun DC. Kemudian fungsi yang lain adalah mengukur hambatan listrik, hambatan atau resistansi. Nanti kita praktekkan ya cara mengukur hambatan atau resistansi. Kemudian ada beberapa multitester yang dilengkapi dengan pengukur gain atau nilai penguatan transistor atau HVE, tapi ini tidak ya, biasanya ada lubang 3 ya di bagian pinggir itu ada jenis tipe lain yang untuk mengukur HVE ya. Kemudian untuk yang di digital bisa untuk mengukur nilai kapasitor. Ada nanti biasanya simbolnya C atau kapasitor untuk mengukur nilai, tapi dalam batasan-batasan tertentu. Kita juga bisa mengukur nanti kapasitor, mengukur baik tidaknya kapasitor. Pada dasarnya tester ini untuk pengukuran nilai-nilai besaran listrik kita tentunya karena analog ya, secara manual kita harus memperhatikan skala dan batas ukur. Tapi sebelum itu kita harus mengenali bagian-bagiannya dulu ya. Nah, ini ada namanya skala ya, skala ukur ataupun deretan angka yang menunjukkan hasil dari pengukuran. Deretan angka ini ada bagian-bagian tersendiri. Bagian untuk simbolnya ini simbol ohm ya, untuk mengukur resistansi. Nanti kita bahas satu persatu. Simbolnya omega, nah, seperti yang ini, simbolnya omega ini untuk mengukur ohm. Jadi tidak bisa sebagian ini untuk mengukur yang lain. Bagian resistansi untuk mengukur skala pada tegangan tidak bisa. Pada intinya ini adalah bar skala. Kemudian ada jarum penunjuk untuk penunjuk nilai besaran hasil pengukuran. Kemudian ada namanya zero adjust. Zero adjust ini intinya untuk menolkan. Ini nanti difungsikan pada saat kita akan melakukan pengukuran resistansi. Ini namanya zero adjust. Kemudian ada namanya zero knob. Zero knob ini pada bagian ini ya, karena ini seperti knob ya, diputar. Ini untuk melakukan setting ke 0 pada bagian kiri, karena tidak semua tester itu kalau sudah dipergunakan ini jarumnya ini menunjuk ke 0, jadi harus press pada nilai 0 agar didapatkan hasil pengukuran yang tepat. Tapi ini jarang. Biasanya ini kalaupun multitester kita sudah lama ataupun pernah terjatuh kumparan dalam penunjuk jarum ini sudah bergeser, maka kita harus melakukan zero adjust knob di sini ya. Kemudian ada namanya
selektor atau saklar pemilih ini yang ini ya. Ini bisa kita putar ke kiri ke kanan dan kita fungsikan apa yang akan kita ukur. Mengukur DC berarti pada selektor atau bagian pada DC. Nanti kita bahas satu-satu, di mana mengukur DC, mana mengukur AC, dan mengukur arus yang lebar mana. Ini selektor dan skala-skala batasan ukur. Ini nilai-nilai ini adalah skala batasan, jadi mempunyai fungsi untuk batasan maksimal. Kemudian terminal probe, terminal pun lubangnya di sini ya. Terminal probe ada 2. Kemudian probe-nya ataupun test point-nya untuk penunjuk nilai ukuran ini yang merah dan hitam. Ini probe-nya, probe merah dan hitam. Ini nanti kita gunakan pada saat pengukuran sebuah sumber tegangan dengan polaritas plus dan min, dan jangan sampai terbalik. Ini khusus untuk sumber tegangan direct current ataupun DC dan arus searah. Oke, kita satu-satu ya. Kita belajar untuk mengukur DC dulu. DC. Nah, kita perhatikan DC. Pada dasarnya DC atau arus searah itu sumber tegangan dengan polaritas yang tetap. Maksudnya tetap berarti pada terminal plus ya tetap menjadi plus, tidak berubah menjadi min atau sebaliknya. Nah, direct current ataupun DC arus searah itu seperti baterai atau power supply, ada tor dan sebagainya, itu DC. Nah, sumber-sumber DC yang digunakan ini kalau pada teknisi ponsel ya banyak ya sumbernya, semua itu regulator ya DC. Untuk AC atau bolak-balik itu lebih ke arah sumber-sumber yang dialiri sinyal atau gelombang radio, itu bukan DC. Itu tidak bisa diukur menggunakan multitester seperti ini, karena ini hanya untuk mengukur sumber-sumber tegangan DC dan AC. DC ada perangkat-perangkat elektronik. Kalau perangkat listrik, sumbernya tegangannya adalah AC atau sinus. Kalau AC berarti tegangannya bolak-balik. Nah, kembali ke DC. Untuk pengukuran DC yang patut kita perhatikan adalah masalah polaritas. Karena DC ini untuk polaritas atau kutub ini tidak bisa bolak-balik. Yang plus ya tetap menjadi plus. Nah, yang kalau kita perhatikan untuk test point-nya ataupun probe-nya, yang merah itu pada titik terminal plus, yang hitam itu ke negatif. Jangan terbalik, kalau terbalik jarumnya melenceng ke sebelah kiri. Kemudian yang patut kita perhatikan saat pengukuran ini adalah batasan-batasan nilai perkiraan yang tegangan yang akan kita ukur. Maksudnya seperti ini. Di sini ada nilai 1500, 250, 50, 10, 2,5 dan 0,25. Ini dalam satuan volt. Satuan pengukur tegangan di volt ya, satuan tegangan volt ya. Nah, maksudnya seperti apa? Misalnya begini. Pada angka 10 ini adalah batasan maksimal perkiraan nilai yang akan kita ukur. Ya, batasnya 10, jangan lebih. Kurang dari 10 bisa kita menggunakan ataupun memilih pada selektor ini ke angka 10. Demikian juga ke 50. Misalnya kita akan mengukur sebuah sumber tegangan. Sumber tegangan ini kita bisa mengkira-kira, misalnya ini 20 volt. Katanya 20 volt, tapi kan kita ingin memastikan ketepatannya.
Nah, bisa kita gunakan 50 karena 20 di bawah 50. Jangan kita pergunakan skala 10 karena jarum akan mentok ke kanan. Nanti skalanya nggak tahu kita berapa pengukurannya ya. Ini untuk selektor ya. Jadi maksudnya seperti itu, batasan-batasan nilai maksimal. Nah, bagaimana kalau kita nggak mengetahui nilai perkiraan dari apa yang akan kita ukur? Misalnya ini, kita punya power supply ya. Power supply itu DC. Power supply itu DC. Ini sudah saya siapkan pada terminal kabel di power supply. Misalnya saya beri tegangan tapi kita nggak tahu tegangannya berapa ya. Nah, yang jelas pada cepit buaya yang merah adalah plus, yang hitam adalah yang negatif. Nah, kita anggap saja kita nggak tahu ini tegangannya berapa. Nah, kalau kita tidak mengetahui perkiraan tegangannya berapa, kita gunakan saja pada skala yang terbesar. Jelas logika kita harus main juga, tidak mungkin power supply itu lebih dari 250 atau 50 atau lebih, yang pasti lebih dari 10. Berarti perkiraan kan power supply maksimalnya paling 15 volt. Gunakan saja skala 50. Oke, gunakan skala 50. Kita jangan langsung gunakan probe dulu ya. Nah, kita perhatikan ke skala ukur pada skala ini. Kita perhatikan angka-angka di skala. Kita perhatikan angka-angka di skala yang teratas ini ya, teratas yang ada nilai 0 sampai 2K ini adalah untuk skala resistansi. Karena kita akan mengukur DC. Nah, kita baca ini, oh DCA. DC hanya ampere. Berarti ini untuk mengukur ampere. Untuk skala ukur ampere. Nah, berarti DCV ini kan kita ukur tegangan ya, voltage. DCV yang mana ini? DCV kita gunakan yang ini. VDC, voltage direct current. Nah, di sini VDC dan AC. Berarti pada skala ini 0 sampai 250 dan 0 sampai 50 ini untuk mengukur tegangan DC maupun AC. Nah, kemudian yang bawah ini coba, yang bawah. Oh, berarti ini juga yang bawah, ini yang merah ya, ACA. Merah berarti berhati-hati dalam pengukuran arus. Arus apa ini? ACA, AC ampere. Berarti ini untuk skala AC ampere. Kita kan nggak mengukur arus, kita akan mengukur tegangan. Berarti sama yang ini juga 0 sampai 10, 0 sampai 50, 0 sampai 50. Nah, sini ada V, DC, AC. Kita akan mengukur tegangan DC, berarti V, DC. Nah, berarti 3 bagian skala ini untuk pengukuran DC dan AC. Pengukuran tegangan ya. Nah, kita kan tadi menggunakan selektor ada posisi 50. Nah, di sini kita matematikanya kita harus tahu untuk perhitungan skala. Ini sudah tertera di sini 0 sampai 50. Berarti ini bisa langsung kita ukur menggunakan skala 50. Nah, maksudnya seperti itu. Gunakan skala yang sama atau yang paling mudah dibaca. Nah, kalau gitu nggak bisa pakai skala 250, bisa. Berarti kalau 250 kita selektor di 50 ya. Ini skalanya 250. 250 dibagi 50 berapa? Kalau 100 saja 2, berarti 4 ada 5. Berarti 1/5. Nah, kita gunakan cara termudah yaitu pada 0 sampai 50. Oke. Nah, kita jepit probe pengukur yang merah ke merah, plus ke plus ya. Jepit. Ini kita mengukur
tegangan pada power supply. Kemudian yang hitam, probe hitam, kita jepitkan di hitam sambil lalu kita amati. Nah, pada skala 50 ini tampaknya kecil banget ya. Oke, ini skala 50 ya. Pada skala 50 di sini tunjuk 0 sampai 50 berarti mentok di sini. Artinya kalau jarum ini mentok di sini ini 50 volt. Kalau menunjuk ke sini 40 volt, 30, 20, 10. Nah, ini di tengah-tengah berapa nih, Pak? Tengah-tengah 10 adalah 5. Nah, tapi yang perlu diingat ini pembagian skala 0 sampai 10 dibagi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti satu titik menunjukkan satu satuan. Berarti ini 5, 6. Saya buat besar ya, bisa enggak ini? 5, 6, 7. 7 volt. Ini menunjukkan 7 volt DC. 7 volt DC. Nah, tapi kan ini jarum terlalu sempit ya. Jarum terus maksudnya tegangan sudah pasti nilainya 7 volt, tapi kita gunakan skala 50. Seharusnya bisa menggunakan skala 10. Berarti kita coba bergeser di skala 10. Nah, yang patut diingat saat menggeser selektor, ini kontak pada probe kita lepas, jangan digeser saat probe itu tersambung pada terminal. Geser ke 10 baru kita lagi. Nah, oke, kita ukur. Ini selektor ke 10 ya. Set 10. Nah, DC di sini ya, kan enak sudah terbaca di sini 0 sampai 10. Nah, ini 6, di sini 8, tengah-tengahnya pasti 7. 6 ke 8, di sini 7 ya. Nah, 7 ini di tengah-tengahnya lagi nih. Kita ngitungnya itu pakai nilai kasar aja ya. Tengah-tengahnya dari 7 berarti 6,5. 6,5 lebih ya kan. Ini kan dibagi 55. 6,5 atau 6,7. 6,7 ya kan. Kalau di sini 7 volt, kurang dari 7 volt. Kenapa berbeda? Pasti berbeda. Lebih baik menggunakan skala atau batasan yang mendekati. Nah, itu pentingnya kita mempergunakan skala selektor ini dengan skala yang mendekati nilai dari tegangan yang kita ukur. Kenapa? Kita bisa saja menggunakan skala 250 atau 500, namun akan perhitungan kasar tidak tepat. Baik gunakan yang paling mendekati seperti itu ya, di 6,7 volt untuk tegangan DC-nya. Nah, begitu cara analog. Kita menggunakan analog dengan perhitungan skala. Kalaupun untuk digital yang otomatis itu langsung menunjukkan digit, angka-angka DC, tidak perlu untuk skala. Namun pada beberapa pengukuran lain seperti tegangan-tegangan yang cepat hilang, tegangan-tegangan yang tidak statis, itu lebih mudah digunakan multitester jarum. Terkadang digital tidak dapat membaca tegangan yang begitu cepat berubah-ubah. Nah, lebih baik menggunakan yang analog. Nah, kita coba untuk mengukur yang lain selain power supply. Ini misalnya baterai. Saya berikan contoh sebuah baterai. Nah, baterai ini ya. Kita mengukur baterai
seperti kita ketahui kalau baterai, baterai ya, kelihatan ya, kita baterai yang kita tahu baterai nggak mungkin lebih dari 5 volt, 4 volt, 3,8 atau 4. Berarti tetap kita gunakan skala 10. Nah, terkadang terminal baterai ini kita tidak tahu yang mana plus atau min sebelah kiri atau kanan yang plus atau sebaliknya. Nah, caranya gimana? Yang jelas yang perlu diingat saat kita mengukur pada test point terminal yang akan kita ukur, kita nggak tahu polaritasnya. Ini diharapkan kita cepat saat menempel untuk melihat pergerakan jarum. Kalau jarum ini ke kiri, mentok ke kiri, berarti kita terbalik polaritas. Jangan berlama-lama mentempelkan probe ke terminal padahal jarum sudah lama menunjuk ke kiri, itu rusak testernya. Caranya begini, ukur ya seperti ini. Misalnya kira-kira minnya sebelah kiri. Nah, ini sudah benar, berarti sebelah sini yang untuk min. Nah, set 0 sampai 10 berarti 4 volt kurang ya, 3,9 volt. Ya, saya perbesar lagi, saya perbesar. Ini skala 10 berarti kita gunakan 0 sampai 10. Saya tancap probe-nya pada terminal. Nah, berarti 3,8 ya, karena kan di sini 2, tengahnya kan 3, antara 3 dan 4 ini kan dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 1 garis ini adalah skala 2. Jadi kan di sini 3, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8, 4. Nah, kalau di sini misalnya seperti yang ini skala 50, kita cek pembagiannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, berarti per sepuluhan atau persatuan ya kan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika menggunakan skala 50, kita menggunakan selektor kan ke 10, gunakan skala 0 sampai 10. Tadi jarum menunjukkan nilai di sini ya kan, berarti kan di sini 3, 2, tengahnya 3, antara 3 dan 4 dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti skalanya 2 kan, 3, 3,2, 3,4, 3,6, 3,8, 4, 4,2, 4,4, 4,6, 4,8, 5, 5,2, 4, 5,6, 5,8, 6. Seperti itu pembagiannya. Secara cepat ya kita pilih aja 2, tengahnya 3, lebih dari setengah berarti 3,8. Seperti itu kira-kira untuk pengukuran tegangan DC. Jadi yang wajib kita ketahui adalah jenis sumber tegangannya dulu, kemudian perkiraan dari nilai tegangan, kemudian titik polaritas, mana yang plus, mana yang min. Kalau di handphone saat pengukuran tegangan, yang pasti pada sasis ataupun body ataupun master ground ini adalah negatif. Berarti langsung aja, misalnya kita saat pengukuran aktif tegangan, biasanya pada titik di sini, berarti kita jarum pada hitam, probe pada hitam, ini pada sasis ataupun negatif begini. Ini pasti di sini plus untuk pada titik sumber tegangan itu ya. Namun kalau pada baterai, kalaupun tidak ada nama terminal polaritasnya,
Seperti sudah jelas ya, plusnya di bagian sini. Sininya min, berarti plus pada biru merah, min pada hitam. Tapi kalau baterai-baterai tanam, kita kadang-kadang tidak tahu ataupun tidak ada tulisannya. Gunakan saja misalnya mungkin sebelah kiri atau kanan plusnya, tempel salah satu sambil dilihat misalnya ini kebalik ya, misal nah ini mentok ke kiri, berarti terbalik, cepat-cepat, jangan tempelkan dulu, ini sudah lama kebalik nanti rusak testernya ya. Nah itu untuk pengukuran sumber DC. Nah untuk AC seperti apa? Untuk alat-alat yang menggunakan sumber AC ini tentunya alat-alat rumah tangga ataupun listrik dengan daya yang besar, karena pada dasarnya elektronika itu ada sumber-sumber kelistrikan arus rendah atau daya rendah atau DC. Namun untuk elektrik itu kebanyakan AC ataupun sumber-sumber daya, misalnya pada terminal port. Nah, terminal port pada AC itu tegangannya misalnya yang kita ketahui kalau untuk rumah tangga 220 volt. Berarti kita gunakan, kita lihat ini skalanya mana nih, merah. Kalau merah itu harus berhati-hati dalam cek besaran nilai. Kalau kita tidak tahu ya gunakan skala terbesar seperti ini ya, atau seperti ini. Coba kita mengukur atau cek, coba ini di AC terminalnya jauh enggak ini. Nah seperti ini ya, kita ukur untuk AC. Kita gunakan skala 250. Ukur. Set 200, satu strip ya, 1 2, lihat aja pembagiannya ya. Nah, pembagiannya ya, kita selektor pada posisi 250. Kita perhatikan untuk pengukur tegangan AC ini sudah tertera di sini ya, VDC AC, berarti skala 1 2 3 skala ini untuk mengukur tegangan DC dan AC. Kita 250 berarti menggunakan angka 250, kan mudah. 200 sampai 250 berarti kan perbedaannya 50 nilai. Di sini dibagi berapa? 1 2 3 4 5 dibagi 5, berarti satu strip ini adalah nilai 10. Nah kita colok set 200 dan satu strip, kurang dikit berarti 210, tepatnya 209 volt AC, seperti itu ya, 209 volt AC. Namun kita jarang mengukur AC, kita teknisi arus rendah atau tidak, ataupun jarang mengukur untuk sumber-sumber AC seperti itu ya. Listrik yang akan kita ukur antara sumber dengan alat mengukur beda dengan saat kita mengukur tegangan, itu paralel dengan sumber tegangan. Maksudnya seperti ini, saya gambarkan dulu. Kita tadi mengukur sebuah tegangan ya, anggap saja ini gambar sebuah sumber tegangan, misalnya baterai ya, plus atau min. Nah ini adalah alat ukur kita. Nah untuk pengukuran tegangan kita harus paralel terhadap sumber-sumbernya adalah ini, dan alat pengukurnya yang di sini paralel, maksudnya seperti ini.
plus dan plus, min ke min ini paralel. Nah, maksudnya dari paralel seperti ini, berbeda dengan saat kita akan mengukur arus. Intinya kalau mengukur arus berarti besaran arus yang mengalir. Kalau pada posisi paralel seperti ini kita mengukur arus, ini arus mengalir secara satu arah seperti ini ya, dari plus ke min. Berarti arus total yang mengalir ini akan terjadi hubung singkat. Karena total arus mengalir dari plus menuju ke ukur, saat kita mengukur arus langsung menuju ke negatif akan short circuit. Nah, pada rangkaian kita mengukurnya secara seri, maksudnya seperti ini. Ini anggap saja PSU. Nah, kita akan mengukur misalnya ini adalah sebuah rangkaian. Di sini sebuah rangkaian ya, saya gambarkan di sini. Sebuah rangkaian misalnya ini smartphone kita, HP kita. Nah, berarti kita harus mengetahui perjalanan arus dari plus ke min. Berarti kita akan mengukur besaran arus yang mengalir. Kalau ini tadi kita paralel tegangan kan perbedaan potensial. Berarti kita paralel, namun arus yang mengalir berarti alat ukur kita harus seri terhadap sumber dan rangkaian yang diukur. Seperti ini maksudnya. Ini alat ukur kita. Nah, di sini adalah plus dari sumber supply. Nah, plus berarti di sini tabungan ke plus, di sini min ke sumber rangkaian. Rangkaiannya misalnya handphone ya, di plus pada terminal plusnya handphone, kemudian min ke min. Dengan demikian rangkaian seri ini arus yang mengalir ke rangkaian ini akan terukur besaran arus. Kita seri terhadap rangkaian ataupun sumber daya ini untuk mengukur arus. Nah, untuk mengukur tegangan ya paralel. Jadi paralel sejajar, berarti antara plus dan min. Disinilah kita mengukur tegangan. Nah, ini perbedaannya di sini untuk mengukur tegangan. Mengukur tegangan seperti di sini posisi pengukur arus berarti seri. Sumber, alat ukur, atau kemudian ke rangkaian, atau dibalik, rangkaian depan sama aja antara kedua ini, jadi dia seri. Kalau dalam rangkaian seperti ini, misal seperti ini ya, saya anggap ini adalah sebuah sumber. Nah, ini plus ya. Nah, anggap saja ini sebuah baterai. Ini simbolnya begini ya, negatif. Ini misalnya ada sebuah komponen resistor, ada kapasitor. Ini misalnya saja ya. Nah, kemudian ini ke rangkaian terus. Nah, ini baru ke negatif dan sebagainya. Di saat kita mengukur sebuah tegangan sumber, berarti posisi alat ukur kita, tegangan sumbernya kan di sini, berarti mengukur pada titik ini dan negatif, harus paralel. Ini mengukur tegangan. Nah, mengukur arusnya ya kita harus mengetahui arus yang mana yang akan kita ukur. Kita anggap saja ini R1, R2 ya kan, namun ini terhubung seri, ini misalnya. Berarti kalau kita mengukur arus berarti arus R1 dan R2 arah arusnya kan ke sana ya, dari plus ke min. Berarti alat ukur ditempatkan seri. Disinilah tempat alat ukur atau pada posisi seri di sini. Nah, berarti sebelum ke ground kita terhubung dengan alat ukur pada
pada posisi ampere. Nah, huruf hitam ke negatif, hitam, merah ke positif. Jadi arus total akan mengalir dan terukur pada alat ukur. Jadi terhubung secara seri. Tegangan tadi paralel di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kalaupun dia tidak short circuit, kita ukur pada salah satu kutubnya, satu ke kutub yang negatif. Seperti itu untuk penggambaran dalam posisi alat ukur dan rangkaian. Jadi mengukur arus berarti kan besaran dan perhatikan arah aliran listrik. Kalau tegangan itu potensial, berarti antar kutub plus dan min, bukan besaran banyaknya arus yang mengalir. Seperti itu untuk pengukuran plus dan pengukuran tegangan dan arus. Nah, kemudian pada batasan-batasan nilai ukur ini seperti yang lain juga, bahwasanya untuk 50 mikro ataupun 25 mili ini dikhususkan untuk batasan, misalnya 25 mili ya batas 25. Nah, untuk skalanya sama saja. Kita cari tadi yang gambar keterangannya adalah arus kan ini ampere. Mana ampernya? Yang ini ya. Nah, ini kita enggak ini. Nah, yang ini ya. VDC AC. VDC AC berarti ini untuk mengukur skala-skala untuk DC dan AC. Yang mana simbol A berarti yang ini. DCA berarti menggunakan skala yang ini. Gunakan aja skala yang mudah dibaca. Misalnya ini skala selektor ke 25. Gunakan angka-angka skala yang mudah dibaca, ya gunakan aja 250. Artinya kalau jarum mentok ke 250 ini adalah 25 mili, gitu aja. Kalau ke 200 berarti 20 mili, bagiku saja. Kalau 150 berarti 15 mili. Intinya kita harus melihat nilai-nilai yang mudah untuk perkalian skala. Misalnya kita menggunakan 50 mikro, yang termudah adalah gunakan skala 50. Artinya apabila jarum mentok ke 50 berarti 50 mikroampere. Itu. Nah, saya akan coba untuk praktekkan contoh-contoh untuk perhitungan arus. Nah, saya ambilkan penghambatnya, yaitu sebuah resistor. Resistor ya. Nah, ini adalah sebuah namanya komponen resistor. Resistor itu nama komponen, besaran ukurannya resistansi dalam skala ohm. Nah, arus terjadi jika perbedaan potensial itu kemudian mengalir. Nah, besaran aliran itu tergantung dari penghambatnya atau resistansinya. Jadi semakin besar nilai resistansi atau penghambatnya berarti arusnya semakin kecil. Penghambatnya kecil atau resistansinya kecil berarti arusnya semakin besar. Gambarnya seperti itu. Nah, kita coba ya. Nah, saya kasih rangkaiannya dulu. Saya gambar. Kita akan belajar mengukur resistor.
mengukur arus, berarti kita harus tahu arah aliran. Kita gambarkan dulu sebuah sumber dayanya PSU plus dan min. Nah, di plusnya kita terhubung ke sebuah penghambat arus resistor. Ini minnya. Nah, berarti kan kita mengukur arah besaran arus. Berarti kan arahnya ke sana ya, karena arusnya dari plus ke min, berarti ke sana. Pasti terhambat di R ini. Dia harus seri, mengukur arus seri terhadap rangkaian atau komponen seri terhadap sumber daya. Berarti di sini masih sejajar begini ya, seri minnya masuk ke sini karena arah aliran ke sini. Berarti kita akan mengukur arusnya. Kita rangkai ya. Nah, ini plusnya kita hubung sini. Kemudian perkiraan skala. Nah, ini perkiraan skala seperti tadi ya. Gunakan skala terbesar dulu. Skala terbesar pada setengah. Berarti memang set multitester ini beda-beda, tergantung dari kekuatannya. Dalamnya ada namanya R zone. Jadi bisa mengukur pada batasan-batasan nilai arus yang besar. Nah, ini batasnya setengah ampere saja, jangan lebih dari itu. Plus pada resistor. Kemudian probe-nya mana nih probe-nya? Probe-nya kita lihat rangkaian. Nah, plus pada resistor, probe merah ya ke sana. Kan potensial plus sebelah ke sana. Nah, ini sini gandeng saja. Minnya ya di sumber negatif pada power supply. Nah, ini ya. Perhatikan gerakan sebelum ini ya, sebelum kita probe multitester kita hubungkan ke rangkaian. Ini jangan langsung kita cepetkan ataupun kita permanenkan pengukuran. Maksudnya seperti ini, kita tempel dulu sebentar sambil lihat jarum. Siapa tahu besaran arus itu besar, lebih dari batasan nilai. Jadi tampaknya kecil. Oke, kita langsung ya jepit saja. Nah, kita perhatikan skala. Kita menggunakan skala 0,5. Berarti gunakan aja ada angka 5, gunakan aja nilai 50. Artinya kalau mentok di nilai 50 adalah setengah ampere. 0,5 ampere, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Nah, simbolnya seperti itu. Berarti ini pada 10, berarti nilainya 0,1 ampere. Ya kan? Atau berapa 0,1. Nah, ini di sini 0,2. Kalau di setengahnya lagi ya 0,05. 0,1 berarti 100 mili ampere. Nah, 100 mili ampere. Kalau di sini dalam nilai ampere di sini setengahnya dari 0,1 ya 0,05, bukan 0,5. 0,1 100 mili atau 100 mili. Setengahnya berarti 50 mili atau 0,05. Nah, kalau 100 mili kira-kira bisa nggak di batas 25? Ya tentu tidak bisa di skala 25, nanti jarumnya mentok. Atau kita coba secara cepat ya. Nah, kita gunakan 25. Coba saya cek. Nah, itu mentok sudah gerakannya seperti itu. Makanya saya harapkan dalam pengukuran tegangan besaran arus saat kita probe itu kita ukur pada suatu titik, ini jangan kita tidak memperhatikan pergerakan tester. Ini cepat gitu, tempelkan sebentar dulu, cek pergerakan maksimal, ini maksimal enggak, sambil lalu kamu perhatikan.
Kalau kira-kira masih dalam batasan ukur, lanjutkan, tapi kalau mentok ke kanan jangan, karena jarum tester bisa rusak. Nah, berarti gunakan tab skala 0,5 dengan nilai ukuran adalah 100 mili ampere. Ya, 100 mili ampere. Nah, seperti itu kira-kira dalam pengukuran arus, besaran arus. Nah, kemudian pengukuran dengan ohmmeter. Nah, di sini ada namanya skala kali 1 kali 100 kali 1K. Memang pada dasarnya resistor ada kode-kode khusus, kode gelang warna yang menunjukkan nilai-nilai tertentu. Namun tidak semuanya ada kodenya. Siapa tahu kodenya hilang, ataupun kita mengukur yang kecil-kecil alias SMD, kita nggak tahu nilainya. Yang jelas pada saat pengukuran ini harus tidak terhubung dengan sumber daya saat pasif. Nah, anggap saja kita tidak tahu nilainya. Kemudian resistansinya yang patut dilakukan pertama kali adalah kita melakukan zero adjust. Yang wajib diketahui untuk pengukuran resistansi ini, multitester menggunakan sumber daya baterai pada belakangnya. Ini ya menggunakan baterai. Ini menggunakan baterai 1,5 volt. Nah, jadi akan terpengaruh oleh kekuatan baterai. Kalau baterainya sudah melemah, nanti dia tidak bisa menggerakkan kumparan untuk jarum. Jadi kita perlu men-setting jarum ke posisi 0. Nah, kita kali 1 dulu, selektor pada kali 1, kemudian probe-nya kita tempel seperti ini ya. Nah, ini kan belum 1 ya. Kemudian zero adjust kita putar ke kanan sampai mentok ke 0. Nah, ini karena baterainya sudah tidak penuh, saya gunakan terus. Nah, akibatnya nanti kalau tidak bisa 0, nilai pengukuran akan melenceng gitu. Namun pada kali 100 ini jelas berbeda. Nah, makanya setiap perubahan selektor kita menggunakan zero adjust, dinolkan. Perhatikan nilai untuk pengukuran hambatan. Ini kebalik ya, jadi terbaik dengan pengukuran arus dan tegangan. Jadi posisi 0 adalah sebelah kanan. Nah, kita punting zero adjustnya untuk men-setting pada 0. Nah, seperti itu ya. Nah, demikian pula untuk kali 1K. Resistansi mempunyai besaran-besaran nilai. Di antaranya adalah kilo gitu artinya ribu. Berarti 1K ini artinya adalah 1000 ohm. 1K ya 1000, berarti ini kali 1 kali 100 kali 1000. Artinya di saat kita pada kali 1 ya, perhatikan kali 1 kita menggunakan skala untuk pengukur ohm di atas ya, yang atas sendiri ya. Berarti penunjuk ini dikalikan 1, berarti angka yang tertera. Misalnya 2 ya kali 1 berarti 2 ohm, menunjuk ke 5 berarti 5 ohm, menunjuk ke 10 artinya 10 ohm. Kalau untuk kali 100 berarti nilai yang tertera dikali 100. Ini saya menunjuk ke 10 ya 10 kali 100, 1000 ohm. Menunjuk ke 20 kali 100. Menunjuk 5 kali 100. Demikian juga yang kali 1K. Kalau menunjuk ke 50 berarti 50 kilo. Nah, kalau kita tidak tahu nilainya, anggap saja ini nggak tahu ya, kita ke kali 1K saja. Kita zero adjust dulu, shotkan probe hitam dan merah, posisi pada ohm. Nah, kemudian kutub probe tempelkan pada kutub-kutub atau polaritasnya dari komponen resistor tersebut seperti ini ya. Nah, perhatikan pergerakan jarum ini mentok ke
kanan, berarti nilainya itu mendekati 0. Ini berarti sangat kecil, berarti kita tidak sesuai untuk menggunakan kali 1. Berarti kita geser ke kali 100. Zero adjust dulu. 0 kan, base nya untuk kali 1 dan kali 1 sama. Ukur kembali. Nah, seperti ini ya. Kalau masih nilainya kecil seperti ini, kita geser ke kali 1. Zero adjust lagi, kemudian kita punting, mentok. Kemudian perhatikan pergerakan jarum. Set. Nah, ini pada angka 20 kurang sedikit. Nah, ya 20. Ini kan kali 1 skalanya, berarti 20 kali 1. Ini menunjukkan 20 ohm. Seperti itu ya. Nah, pada saat kita mengukur resistansi, kita tidak terpaku pada polaritas, karena komponen untuk resistor ini bisa bolak-balik, nggak punya polaritas, dia bolak-balik sama saja. Kita coba untuk resistor yang lain. Resistor yang lain seperti ini ya. Kita zero adjust pada kali 1K. Nah, ukur walaupun sedikit kadang-kadang bergerak atau tidak, kadang bergerak, coba bersihkan dulu kaki komponen, jangan tahu berkarat. Dan yang patut diingat, tangan kita saat megang komponen jangan keduanya, karena badan kita pun mengandung nilai hambatan, satu aja yang pegang. Ini selektor pada kali 1K. Set. Nah, jarum saya perbesar ya, 1K. Nah, seperti ini. Ini nilai 20. Untuk garis-garis besar ini menunjukkan bilangan persepuluhan, 20, 30, 40, 50. Berarti 40 pertengahannya berarti 45. Perkaliannya di sini selektor kali 1K, berarti 45 kali 1K, 45 kilo ohm. Berarti nilai resistansinya adalah 45 kilo ohm. Seperti itu untuk pengukuran resistansi. Nah, untuk teknik pengukuran pasif yang patut kita ketahui atau kita perhatikan saat pengukuran pasif, ini ada namanya open circuit dan close circuit. Close circuit itu rangkaian tertutup. Close circuit. Jadi maksudnya seperti ini. Misalnya ini ada sumber tegangan plus, kemudian ini mungkin ada resistor, ada kapasitor, ada induktor, kemudian ada resistor lagi, dan sebagainya. Atau di sini kapasitor, di sini resistor, ini misalnya. Nah, dengan rangkaian seperti ini, maka ada kemungkinan yang patut diketahui memang untuk pasif, pengukuran pasif ya, pasif. Pada saat pengukuran pasif memang tidak adanya sumber tegangan yang mengalir. Namun yang patut diketahui adalah probe multitester, entah itu digital ataupun analog, ini menghasilkan tegangan yang diinjekkan ke titik ukur. Nah, penunjuknya adalah besaran arus yang mengalir, berputar, masuk kembali ke alat ukur.
terjadilah skala ukur. Pada multitester analog, probe hitam adalah plus dari baterai, merah adalah negatif. Jadi saat kita mengukur nilai hambatan itu ada arus yang mengalir dan bergerak. Jadi intinya pada closed sirkuit tertutup atau closed sirkuit ini memungkinkan arus akan melingkar, mengalir. Jadi saat kita mengukur misalnya kita mengukur resistor yang ini tanpa dilepas, ini masih memungkinkan arus mengalir, melingkar. Perhatikan, misalnya kita mengukur pada posisi seperti ini, sini plusnya pada hitam, kita mengukur R yang ini, arus mengalir pastinya, tidak hanya ke sini ke negatif, tapi ke bagian yang lain melalui R lain dan induktor. Yang pasti nanti penunjuknya tidak akan menunjukkan nilai yang real. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai yang real? Komponen harus dilepas. Jadi tidak memungkinkan adanya arus yang melingkar ataupun terhubung ke komponen lain, kecuali sudah yakin bahwasannya tidak ada arus yang melingkar. Misalnya kita akan mengukur R ini, tapi di sini ada kopling kapasitor, ini arus tidak akan ke sana, ya kita no problem, kita langsung ukur. Atau dengan cara melepas salah satu polaritas. Misalnya kita resistor di handphone, kita cungkit salah satu kakinya, kemudian kita ukur, ini akan dapat nilai yang real. Itu untuk pengukuran close dan close circuit. Untuk open circuit terbuka berarti memang tidak mungkin kan harus akan mengalir atau melingkar dalam rangkaian, mencabut, ataupun kita tahu ada koplingnya dan sebagainya, itu no problem. Dan yang terbaik harus mencabut komponen agar nilai itu real dan sebagainya. Pada dasarnya memang untuk detail angka besaran nilai, entah itu dari tegangan arus ataupun hambatan, memang lebih tepatnya menggunakan digital. Akan tapi digital digunakan untuk tegangan-tegangan yang stabil. Beberapa titik tegangan yang berdetak ataupun tegangan-tegangan yang hadir sesaat itu lebih baik digunakan tester jarum, karena pergerakannya itu masih dapat kita perkirakan besarannya. Kalau digital nanti kesulitan, tidak dapat mendeskripsikan nilai tegangan pada atau besaran-besaran kelistrikan pada display, karena ada kemungkinan mungkin tegangannya yang terlalu cepat hilang. Gunakan analog saja. Demikian ya. Yang jelas berbagai merek untuk perskalaannya ini berbeda-beda. Perhatikan batasan-batasan nilai ukur. Kemudian jika mengukur sumber-sumber direct current, arus DC, perhatikan polaritas. Kalau kita tidak tahu polaritasnya seperti tadi, sambil lalu kita cepat perhatikan arah pergerakan jarum tester sambil injekkan pada titik ukur. Oke, terima kasih, itu saja, semoga bermanfaat. Lain kali saya akan membahas untuk penggunaan multitester digital dan semua fungsi-fungsinya. Kemudian nanti dilanjutkan ke pengenalan komponen-komponen basic pada umumnya, komponen aktif, pasif, dan cara-cara pengukuran pada komponen tersebut. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.